Salam sadis, salam hari Jumat. Cepet dah Jumat lagi ya. Semoga ini yang habis pulang sholat Jumat, semua doanya dijabah sama Allah ya, supaya rezekinya lancar, diberi kesehatan, ya kan. Jadi market ya gitu, semalam eventnya sebenarnya nggak bagus buat market, tapi untung kripto ada yang masih hold gitu ya, yang lainnya udah pada drop. Semalam emas langsung drop, yang awalnya hijau tipis akhirnya drop minus, tutup market tadi pagi 20, lumayan loh, 21,7 dolar tutup ininya, merah ya, minus. Stock market juga pada drop, Dow Jones, Nasdaq, S&P, ya kan. Yang apa, justru BTC bertahan kelihatannya semalam itu. Padahal semalam itu ini untuk market jelek, biasanya udah dibanting kalau gitu, ya kan. Tapi semalam itu cuma turun sedikit sekitar 50 dolar, akhirnya ngeban balik dia ya. Karena di luar ekspektasi dia semalam itu. ADP, ADP ya, ADP non-farm employment itu di luar ekspektasi. Yang di forecastnya 150.000 melonjak 235. Berarti lapangan kerja itu masih kuat sekali gitu ya. Terus dia punya jobless claim, ya kan, juga menurun di bawah dari forecast. Yang seharusnya forecast 225.000, ternyata yang klaim nganggur, angka pengangguran cuma 204.000. Nah di sini kelihatan dia punya labor masih kuat, tapi ya itu ya udah seperti kita bilang kan, sebenarnya ini udah ketahuan disetel ama Fed gitu ya, karena ketahuannya lewat data itu BLS ya. BLS itu jelas, itu Biro Labor Statistik itu ya, nggak sesuai dengan yang di ini, kayaknya udah di ini. Makanya hari ini, nah disinilah ini market agaknya masih tertekan. Mereka wanti-wanti, oh hari ini jam 5 Europe ada CPI ya. Ini juga bisa agak, kalau CPI-nya turun, mata uang euro bisa agak kuat, bisa ada perlawanan sama dolar. Karena dolar semalam langsung menguat kenceng gitu. Begitu data-data ADP, ADP non-farm employment itu keluar dengan initial jobless claim itu menguat, dolar langsung menguat gitu ya, pada ketekan semua. Nah justru disinilah yang market mereka, terutama pasti stock market, kalau kita lihat hari ini masih ya di sini hati-hati kita malam ini gitu ya. Karena kalau dilihat dari ADP, mereka udah ragu nih, market pasti sebelum ini keluar market agak bisa aja drop, orang takut sebelum ini ya. Karena kalau ADP-nya udah naik begitu, ini yang mereka perhatikan hari ini kan NFP, non-farm payroll. Nah itu udah pasti ini diprediksi turun daripada bulan kemarin. Bulan kemarin kan 263.000, ini forecastnya 200.000. Ini kalau lihat dari ADP bisa aja ini naik, bukan 200.000, 200k ya, itu bisa di atas 200k itu. Nah itu nggak bagus, itu bisa menguatkan dolar lagi, yang artinya kalau masih kuat labornya ya kan, nah Fed akan masih pede naikkan suku bunga kan gitu. Nah hari ini itu malam ini ya, itu dua yang sangat diperhatikan, NFP sama unemployment rate ya.
kalau unemployment rate-nya dia ikut masih data bulan kemarin. Bulan kemarin 3,7%. Ini dia punya forecast 3,7% juga. Nah, di sini kita agak ini, kalau kita lihat berita-berita, ya kan, itu udah banyak pada layoff, ya kan. Kemarin saya baca berita, apa tuh yang mau layoff 18.000 karyawannya mau di layoff lagi, ya. Terus habis Christmas ini udah banyak yang layoff gitu. Seharusnya naik angka pengangguran. Nah, semalam itu maka tanda tanya orang udah ini. Cuma kalau di setel ini kita lihatlah malam ini yang agak ininya mungkin kalau unemployment rate-nya itu angka penganggurannya 3,7 malam ini sesuai forecast, tapi kalau non-farm payroll-nya yang agak kita curiga non-farm kalau lihat dari semalam ADP, ya, ADP non-farm employment itu naiknya kenceng. Ini bisa aja non-farm payroll ini di atas dari 200K, di atas dari forecast gitu. Karena semalam ADP itu jauh sekali dari forecast. Forecast 150K, nggak taunya data yang dirilis 263K kalau nggak salah ya. Banyak ininya kenaikannya gitu. Di luar ekspektasi, di luar dugaan juga gitu. Makanya malam ini agak wanti-wanti. Kecuali kayak semalam lagi masih ada yang mau nahan karena gini. Maka malam ini kita wanti-wanti juga itu seperti yang saya bilang ada option yang expire ya. BTC sama ETH option expire. Apakah karena itu ada yang nahan di harga tapi setelah hari ini setelah deal bisa aja drop, kita nggak tahu ya, atau justru disorong ke atas sesuai yang dikejar max-nya, kita nggak tahu. Ini masih simpang siur karena sebenarnya kalau dilihat dari kemarin berita juga negatif gitu ya, seharusnya market udah drop gitu ya. Kalau kita lihat banyak hal dari Gemini dengan DCG ya kan, kasusnya ya kan udah takut mereka buang barang ya kan. Genesis lagi ya dia punya. Terus berita hari ini Silvergate bank Silvergate lagi ya kan, itu takutnya buang barang juga nanti ya. Nah terus ini juga agak hati-hati katanya kabarnya si Barry Silbert itu juga lumayan banyak Polygon Matic gitu. Takutnya nanti kalau dia ini mau jual barang dia lepas, Matic juga akan kena dam itu kalau dia lepas barang, dia butuh duit. Ya kita nggak tahu lah, itu yang menurut berita yang dibilang dia lumayan banyak Matic itu si Barry Silbert ya, bosnya DCG ya, DCG. Jadi itu agak wanti-wanti kalian yang ada Matic, coba agak ini ya, atau yang ini jangan serok dulu gitu dalam kondisi gitu. Bukannya Polygon atau Matic jelek, tapi karena si Barry ini tahu bagus tapi dia butuh dana nih, dia harus lepas barang kayaknya ya. Kita nggak tahu dalam waktu dekat ini gitu. Itu juga yang kita harus hati-hati kalau dengar dia banyak ya agak hati-hatilah ya. Malam hari ini gitu sulit kita tebak karena anomali ya. Dari kemarin itu kan saya udah bilang ini BTC agak anomali, kita nggak tahu kemana nih ya. Secara ini sebenarnya agak happy dikit lihat karena dia bisa lawan arus, tapi apakah ini jebakan ya kan? Saya agak ragu ini trap gitu. Orang dibuat kayaknya paus-paus ini mau mancing retail masuk, bisa aja sebenarnya kondisi nggak bagus, mereka coba tahan-tahan terus ya, strategi lah mereka udah kejar di option juga, target kalau masuk nanti kalau ada retail yang kejebak ya jadi santapan mereka, gua rasa gitu.
paling nggak kita kan harus hati-hati sama paus-paus yang udah banyak cedera juga ya kan, mau cari dana mereka. Jadi malam ini volatile kayaknya ya, kita agak hati-hati aja ya. Seperti yang saya bilang, andai kata lihat market nggak begitu, market nggak gena malam ini, Anda bisa taruh short gitu ya. Misalnya Anda udah target mau short apa, Solana gitu kan, nah, itu bisa ya. Pokoknya ya Anda pantau dan lihat momen gitu, jaga momen ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan di hari Jumat ini. Semoga berkah, karena market agak ribet kita tebak. Karena kalau dilihat semalam, semua pada drop, tapi justru BTC bertahan. Satu sisi kelihat senang, oh bisa ini lawan arus. Tapi apakah benar bisa lawan arus atau cuma trap? Itu yang kita masih harus hati-hati. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan, karena hari ini penting. Itu non-farm payroll itu sangat mereka pantau dengan hasil kemarin ADP. Walaupun unemployment rate dia sesuai ataupun drop dikit, misalnya 3K, andai kata non-farm payrollnya naik kenceng juga, itu juga market nggak bagus gitu ya. Jadi itu aja hari ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita lihat kondisi saat begini ya. Jangan kejar ini, tunggu momen gitu. Ada momen baru kalian masuk ya. Paham yang saya sampaikan? Oke, begitu aja. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.